Halo teman-teman, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Korang tahu tak, hari ini Roy mau kongsikan kepada kalian, khususnya untuk calon TKI yang mau bekerja ke Malaysia, ataupun kalian yang sudah daftar akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Jadi video ini sangat-sangat tepat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini ceritanya saya akan mereaction salah satu culture shock orang Indonesia ketika pertama kali kerja di Malaysia. Kira-kira mendapat pengalaman apa dan kira-kira perasaannya bagaimana ketika sudah sampai di Malaysia dan bekerja di Malaysia, senang atau tidak? Daripada penasaran, mari kita simak videonya bersama-sama. Nanti di akhir video saya juga akan memberi penjelasan supaya mungkin teman-teman juga lebih paham ya yang belum pernah ke Malaysia, karena di Malaysia ini Masya Allah banyak sekali loh orang-orang Indonesia yang bekerja di sini sebagai buruh ladang, sebagai kerja kuli bangunan, dan juga kerja lainnya ya. Banyak sekali lah, berjuta-juta orang Indonesia kerja di sini. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Kalau kita lihat dari datanya sih, hampir sekitar 2 jutaan, bayangkan. Paling terbanyak pekerja asing di Malaysia itu dari negara Indonesia. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Apalagi kalau ada yang berkomentar, wah paling banyak itu negara ini, paling banyak negara itu. Bukan sahabatku semua. Yang paling banyak adalah negara kita, yaitu Indonesia, yang warganya banyak bekerja di Malaysia. Kira-kira seperti itu. Lalu, pengalaman dan culture shock apa yang dirasakan orang Indonesia ketika pertama kali kerja di Malaysia? Mari kita simak videonya bersama-sama. Oh iya, buat sahabatku semua, video ini bukan istilahnya untuk membanding-bandingkan satu sama lain, bukan ya. Jadi harap-harap sahabatku semua berkomentarlah yang positif ya kan. Jangan sedikit-sedikit mengecam ya kan. Bahas yang viral dikecam. Bahas tentang saling berbagi informasi pengalaman juga serba salah. Terus sahabat-sahabatku itu maunya minta video apa gitu loh. Coba tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau sahabatku request video apa, saya akan coba buatkan. Yang penting sahabatku semua itu hatinya senang dan bahagia dan selalu tersenyum ceria. Kira-kira seperti itu. Yuk kita simak yuk video culture shock orang Indonesia ketika pertama kali datang ke Malaysia. Halo teman-teman, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Korang tahu tak, hari ini Waalaikumsalam Roy Mas. mau kongsikan Mas Roy. kepada kalian, khususnya untuk calon TKI yang mau bekerja ke Malaysia, ataupun kalian yang sudah daftar akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Jadi video ini sangat-sangat tepat untuk kalian, karena saya akan memberikan pengalaman, suasana tentang dan informasi tentang yang ada di Oh, Malaysia, khususnya tentang yang berkaitan dengan TKI lah. Jadi Roy sudah bekerja di Malaysia itu kurang lebih 6 tahun dan Roy sangat-sangat bahagia. Oke, alhamdulillah. yang first kali Roy mau ceritakan pengalaman Roy pertama kali datang ke Malaysia. Jadi waktu itu Roy daripada Kuala Namu terbang ke Malaysia. Jadi Roy mau cerita kan, kalau sampai ke Malaysia tuh pertama sekali orang akan mendengar suara burung. Burung jalak. Burung jalak ada, lepas tuh burung gagak pun juga Betul ada. Mas. Kalau di kampung Roy burung gagak tuh dia petanda orang Serem mati. iya kan Mas? Iya, ada burung Iya. gagak masih ada mati. Burung gagak serem. Tapi kalau di Malaysia enggak. Burung gagak tuh banyak banget. Dia macam burung gereja, di mana-mana ada. Jadi burung gagak ini dia biasanya datang ke tempat-tempat membuang sampah macam tuh. Dia makan-makan di situ, cari ulat-ulat kok. Cari kulat. Tak cari ulat, cari makanan itu lah, nasi-nasi. Lepas tuh burung gagak dan juga burung-burung lain-lainnya. Burung-burung yang mahal-mahal, contoh kayak burung Perkutut. burung kaca, Nah, itu juga ada Mas. burung bio ada juga tapi
ada juga. Berkuku. Lepas tu podang yang warna kuning Iya. tu. Lepas tu burung jalak, macam-macam burung ada. Cantik-cantik burung tu, tapi burung tu tak ditangkap tau. Nggak Burung tu boleh. tidak ditangkap karena kerajaan Malaysia dia macam Melarang. di daerah tertentu tu dia bagi amaran supaya tidak menangkap. Betul sekali, Mas. Jadi burung-burung tu kan kalau pagi, kalau petang sedap dengan suara kicauan dia. Betul. Kalau di kampung Roy nampak burung kaca langsung ditangkap, langsung dikejar sampai ujung pun dikejar. Burung kaca, jom tangkap. Jom pikat, jom jerat dia. Tapi kalau di Malaysia tak. Dia dekat-dekat gini tau, dekat rumah kadang dia buat sarang dekat rumah. Betul. Dia kata bertepi jalan macam tu dia. Cantik burung tu. Lepas tu yang kedua ialah pengalaman Roy tentang jalannya cantik, bersih, tak ada sampah. Sampah tu ada, tapi orang Indonesia ataupun orang Bangladesh, Myanmar yang bekerja sebagai cleaner jalan tu, dia orang bersihkan lah, memang tugas dia orang kan. Tapi bersih tau. Rumput-rumput tepi-tepi jalan tu dia orang potong semua pakai mesin potong rumput tu, bersih semua sepanjang jalan macam tu. So bagus Malaysia. Lepas tu yang ketiga, makanannya hari tu udah datang Malaysia kan. Masa tu raya. Lepas tu udah disuruh makan dekat open house, dekat rumah open house, orang-orang yang buat open house. Masa tu dia tak tahu lagi apa benda tu open house. Dia tak tahu lagi. Lepas tu dia masuk ramai orang macam orang kenduri tu, macam orang pesta. Tapi dia cari mana pengantinnya, mana yang sunatnya, enggak ada. Rupanya yang tu memang open house kayak halal bin halal di Indonesia panggil. Dia memang buat masak-masak banyak-banyak, lepas tu panggil orang, jemput orang datang makan-makan situ, gitu aja, nggak ada pengantin, nggak ada yang sunat. Macam tu je, makan-makan lepas raya. Lepas tu saya tengok dia punya nasi, nasi dia panjang-panjang, besar-besar, warna merah, warna biru, warna kuning. Lepas tu ayam masak merah hari tu dia makan first kali, sedap sangat. Di kampung Roy tak pernah lagi makan macam tu. Nggak ada, Mas. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Kampung Roy jarang, tak ada orang tahu kok. Mungkin kalau dekat belah bandar ada, tapi belah kampung ni macam tak famous. Betul. Tu memang tak tahu langsung. Lepas tu dia makan, sedapnya, ya Allah. Kenapa berasnya panjang-panjang ya, beras orang kaya kok, beras mahal kok, beras India kok, macam-macam orang fikir itu. Lepas tu yang keempat, saya nak kongsikan tudung dan baju mereka. Jadi di Malaysia ni bajunya kemas-kemas, tudungnya pun cantik. Tudung dia macam ni, sap gitu. Kalau Indonesia tudung besar-besar kan, ni lancip macam ni, besar gini. Kalau Malaysia tak, dia tak aja macam slow gini. Lepas tu dia bahu ni nampak sikit, tu macam ni, cantik. Sebab leher je nampak tinggi kan, so macam nampak gagah, nampak bijaksana, nampak tinggi leher. Lepas tu baju Melayu dia, kalau kenduri kahwin, kalau pernikahan ke apa kan, baju cantik. Iya, pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Family ni baju biru. Pakaian adat. Baju pink, kuning, cantik, ambil gambar, cantik. Dia tak macam di Indonesia macam batik, kadang seluar biru, kadang seluar hitam, tak sama. Dia di Indonesia dia macam jarang lah orang buat baju family seiras semua. Indonesia dia kadang baju kemeja, baju kotak-kotak, baju t-shirt, kaos, tak sama dia punya seluar baju kan, kau raya kan. Tapi kalau di Malaysia dia memang dah set dah, memang dah terbiasa macam tu. Tahun ni beli baju apa, beli baju raya warna apa warna apa Umi, warna ini abe, warna ini bang, warna ini. Cakap itu sembang. Okey, tahun ni kita pakai baju warna biru. Biru semua cantik. Okey, lepas tu apa lagi? Lepas tu bahasa dia berbeza tau. Betul, Mas. Dia bukan macam Pinipin tu. Saya nak pergi sekolah. Terima kasih Kak Ros. Betul. Dia tak. Orang Malaysia kan kalau bercakap laju-laju tau. Kadang-kadang orang macam first datang Malaysia tu macam apa benda dia cakap ni. Dia ngomong apa sih? Cepat banget dia ngomongnya. Contoh gini kan. Engkau nak kalah putih kan nak kalah merah?
Masuk dia kamu mewarna putih ke warna merah. Color tu dia pakai BI lagi, dia pakai bahasa Inggeris. So saya bercampur. Saya busy lah, saya sibuk lah. Busy, sibuk tu dia sebut busy, sebut bahasa Inggeris. Faster, faster, faster. Pukul berapa dah ni? Cepat. Adik kau nak belajar cepat sikit. Dah pukul berapa dah ni? Nak sekolah dah ni. Faster, faster. Cepat, cepat, cepat. Lepas tu duit duit dia kena belajar. Duit kena belajar. Tengok di Google, tengok di YouTube, tengok di konten Roy ada juga hari tu buat konten. Duit Malaysia ni Roy bagi tahu ya. Yang kecil sekali siling dia 5 sen. Lepas tu 10 sen, 20 sen, 50 sen. 50 sen. 50 sen je. Lepas tu RM1, RM2 ada dulu tapi sekarang tak buat lagi. Tapi sekarang ni masih ada lagi bagi-bagi dia dulu, sisa-sisa dia dulu. Lepas tu RM5, RM10, RM20, RM50 dengan RM100. Zaman dulu ada duit satu keping RM1,000. Oh, Gaji kau berapa? RM1,000. Nah, duit 2 lembar. Satu lembar duit. Seram kan kalau koyak dia ataupun orang curi, habis pada muka. Sebab itulah kerajaan Malaysia tak buat lagi duit RM1,000 sekeping. baru dengar saya. Macam tu. Mungkin ini sajalah perkongsian yang Roy kongsikan. Roy dah terbiasa bercakap-cakap pakai bahasa Melayu, campur-campur bahasa Indonesia. Minta maaf, bukan Roy sombong, tapi dah terbiasa. Kan kalau korang contoh macam orang Jawa kan, ataupun orang Batak, orang Melayu ke, ataupun orang Madura, mana-mana bangsa lah, mana-mana suku. Lepas tu korang terbiasa pakai bahasa tu sehari-hari. Jadi macam kalau korang bercakap tu terikut-ikut nada, Betul, Mas. cara bercakap tu kan. Ya. So macam mana juga Roy dah terbiasa. So minta maaf dan jangan lupa subscribe channel Roy. Lepas ni Roy akan kongsikan lagi video-video yang terbaru, update informasi mengenai pengalaman saya kerja di Malaysia dan juga informasi terbaru tentang PKI lah. Jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan kalian, karena Roy akan jelaskan yang real. Roy tak tipu. Memang yang cakap ni memang macam tu lah. Roy tak tipu. So sila di komen, subscribe, like, dan juga kalau korang ada TikTok kan, follow TikTok Roy sebab Roy selalu buat konten dekat TikTok. Nama TikTok Roy ialah Roy Amar Official, IG pun sama Roy Amar Official, Facebook pun sama Roy Amar Official, channel YouTube pun Roy Amar Official, Roy Amar Official Story dengan Roy Amar Official Singing. Tiga ni nyanyi ada. Kalian subscribe lah. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum. Saya cinta Indonesia dan saya cinta Malaysia. Waalaikumsalam, Mas. Nah, baru saja kita mendengarkan sebuah cerita salah satu seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Alhamdulillah, beliau selama 6 tahun bekerja di Malaysia dan merasa amat sangat senang dan bahagia. Pengalaman pertama kali ketika Mas Roy berada di Malaysia terkejut ketika diajak pergi ke open house atau rumah terbuka, di mana rumah terbuka itu adalah salah satu, itu ya istilahnya apa ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ini macam halal bihalal atau macam sambutan untuk saling bertemu satu sama lain, kawan, sanak family. Jadi di situ acaranya makan-makan, sembang-sembang, dan Mas Roy terkejut dengan makanan yang ada di Malaysia, berasnya panjang-panjang. Mungkin hal seperti itu tidak biasa di kampung ya, Mas. Kalau di kota mungkin adalah, tapi kalau di kampung saya dan juga di kampung Mas Roy tidak biasa. Kemudian untuk ayamnya pun juga dimasak ayam merah. Kalau di kampung saya juga kurang populer ayam masak merah. Biasanya kalau ayam di kampung saya itu hanya digoreng, dibuat sambal, dimasak lemak. Seperti itu sahabatku kira-kira. Tapi kalau di Malaysia, ayam itu dimasak beraneka jenis masakan. Terus Mas Roy juga menceritakan banyak burung-burung yang terbang bebas. Ya memang di Malaysia ini burung-burungnya itu memang begitu sangat banyak, dari mulai burung gagak, burung perkutut, burung berkuku, semuanya itu serba ada. Dan memang di sini undang-undangnya ketat. Siapa yang istilahnya menembak atau menangkapnya
dengan secara tidak berizin, maka akan dikenakan denda, sahabatku semua. Dan yang paling saya bikin heran, uang siling. Kalau saya melihat teman-teman, uang siling itu selalu dikumpulkan dan tidak pernah dipakai. Kemudian kalau uang silingnya itu banyak, baru ditukar ke mata uang yang lebih tinggi lagi. Uang siling itu ada banyak jenis, sahabatku semua. Yang ini 10 sen. Terus yang ini 20 sen. Kemudian yang ini pun 20 sen. Kalau di Indonesia kan uang siling macam ini kan nggak ada. Yang ada pun hanya satu jenis, 500 rupiah. Itu pun sekarang jarang ada ya. Kalau di Malaysia, uang siling macam ini masih berlaku, sahabatku semua. Tapi yang buat saya heran, sahabat-sahabat saya daripada Malaysia, kalau dapat uang siling macam ini, dikumpulkan di dalam tabung ya. Kemudian nanti kalau sudah dapat banyak, baru ditukar ke mata uang yang nilainya lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk sahabat-sahabatku, yang paling penting pesan saya, kalau ingin bekerja di Malaysia, bekerjalah dengan secara sah dan resmi. Jangan sampai bekerja di negara orang menjadi TKI yang ilegal. Tentunya kalau menjadi TKI yang ilegal, percayalah sama saya, tidak akan tenang di negara orang. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang punya mbak-mbak atau punya kakak-kakak, kalau ada orang yang mengajak bekerja di Malaysia dengan persyaratan yang cukup mudah, cukup buat paspor saja, nanti biayanya aku tanggung. Biasanya hal-hal seperti itu rawan penipuan. Awas ya sahabat-sahabatku semua, jangan sampai tergoda, terus jangan sampai istilahnya termakan hoak. Di Malaysia gajinya sekian dan kamu kerjanya enak, itu bohong. Namanya kerja itu nggak ada yang enak, sahabatku semua. Jadi percayalah saya, kalau ingin bekerja ke Malaysia, daftarlah di PT-PT resmi yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Kira-kira seperti itu ya, sahabatku semua. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jadi sahabat-sahabatku semua, silahkan berkomentar hal apa lagi yang perlu saya bahas ketika saya tinggal dan bekerja di Malaysia ini. Kalian ingin cerita apa? Coba sahabat-sahabatku semua tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya. Yang penting komentarnya yang sopan ya. Jangan sedikit-sedikit mengecam ya kan. Nggak bagus, sahabatku semua, nggak sopan gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau memang di dalam video saya mungkin ada kesalahan atau kekurangan, silahkan sahabatku tulis di kolom komentar supaya nanti kedepannya insya Allah akan saya perbaiki. Cukup sekian sahabatku semua, semoga sahabatku terhibur dan jangan lupa subscribe juga pemilik videonya, Mas Roy Amor Official. Beliau adalah seorang TKI di Malaysia yang akan membuat video menceritakan hal-hal yang positif di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.